Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Hari ini kami datang sujud menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa tangan-Mu ikut campur tangan dalam duduk perkaranya, dan kami percaya bahwa pujian penyembahan itu berguna bagi kami. Dan kami percaya itu adalah alat kami untuk masuk dalam firman-Mu. Dan kami percaya juga Engkau mengurapi orang-orang-Mu, dan Engkau mengurapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada sukacita. Tapi saya lihat tadi puji-pujiannya tuh tidak ada semangat, ya. Satu dengan yang lainnya saling memandang. Ada sesuatu keanehan di dalam diri kita? Ada? Kita anak Tuhan harus ada apa? Sukacita. Jadi kalau kita ada sukacita, berarti misi Allah tinggal dalam hidup kita. Hari ini kita memiliki tema misi Tuhan di zaman now. Ya, kita tahu bahwa inilah zaman dimana kita mau minta pimpinan Tuhan. Saya mohon pimpin pujian untuk maju ke depan lebih dulu, karena saya ingin sekali menyembah Tuhan dengan sorak-sorai. Tetap duduk dan kita akan bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Ayo beri salam kiri kananmu dan katakan, hari ini adalah hari yang paling bahagia. Kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, ya. Ayo beri kiri kanan salam. Hari ini adalah apa? Sukacita, ya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, berarti kita harus senyum, wajah gembira, ya. Kita akan memuji Tuhan. Saya menyanyi, saudara juga akan menyanyi, karena saya mau saudara tidak termenung dan termangu karena suatu perkara, tapi kita tahu bahwa kita yakin bahwa ketika kita masuk dalam kebenaran Tuhan itu ada satu kuasa yang besar. Amin. Ketika kita membuka suara, itu ada satu anugerah besar, dan urapan Allah itu bekerja dalam hidup kita. Kita tidak sia-sia datang ke tempat ini, ya, karena kita sudah mempersembahkan untuk Tuhan. Mari kita masuki satu pujian, saudara. Satu pujian yang mengatakan bahwa mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Ayo, senyum wajah gembira. Enggak senyum tak datangi, saudara. Nanti tak tanyai, kenapa kok enggak mau senyum? Aduh, saya lupa enggak bawa sepatu. Enggak, ya. Saya punya Tuhan, sukacita, ya. Amin. Ayo kita nyanyi, mari masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mengucapkan syukur karena Yesus naik ke surga. Senyum. Dapat piala kita, karena nyanyinya cuma hanya sekedar ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Loh, kita ini dapat kemenangan dari Tuhan karena Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita. Amin. Berarti kita harus senang toh. Kita sudah mendapat apa? Bonus untuk masuk surga sudah, hak waris sudah, hak keselamatan sudah, hak kemenangan sudah. Berarti kita sudah menjadi power yang besar, di mana kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Ayo, lebih semangat lagi. Ayo, kita sukacita. Ayo. Yuk, sukacita. Teriak, teriak. Dengan hati bersyukur, pujian, bina baik
penuh sukacita. Mau? Saya enggak mau. Sekarang separuh aja. Yang sini dulu, nanti sini ya. Yuk, keras-kerasan. Sebelah sini dulu ya. Keras ya. Diam, jangan dengarkan. Amin. Sembah dia. Teriak. Alamannya pujian. Sebelah kiri kanan, sampai enggak? Tidak? Ayo bangkit berdiri, saudara. Saya mau kita memuji Tuhan ya. Ayo. Kita nyanyikan bukan itu. Kasih juga dengan kasih Tuhan. Saya mau berhadapan suami istri dan juga yang tidak suami istri, enggak apa-apa. Tapi sama perempuannya ya saudara ya. Kalau suami istri berhadapan. Berhadapan. Tuhan, saudara cinta Tuhan. Nah, saya mau saudara punya gerakan. Kita mempersembahkan pujian ini nanti malam didatangi. Kita punya buku kehidupan. Hai kamu, Retno, apa kerjamu tadi? Oh, ini. Oh, tadi aku ikut KKR tempatnya Bu Titi. Tak lihat kamu nyanyi. Loh kok kasih jika jangan kasih. Berarti nilaimu apa? C. Bagaimana Tuhan memberkati saudara? Betul enggak? Saudara nyanyi untuk Tuhan, bukan untuk saya. Jangan malu-malu. Nanti dilihat di buku kehidupan yang ada cuma malaikat sama kamu toh. Nah terus kamu gini, kasih dikau dengan kasih Tuhan gitu. Tuhan berkatalah aku Tuhan. Bisa enggak diberkati? Tuhan tuh kasih, ya wis tak kasih kamu. Saya kurang Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi bonus kamu kalau kita tidak sungguh-sungguh. Ayo kita sungguh-sungguh ya. Kita sungguh-sungguh, ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ayo kita memiliki kasih Tuhan ya.
Tuhan. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Noresa ala oleh emalam napahasita ala oleh emal. Inilah ya Tuhan kehidupan kami yang tak sempurna ini. Allah mengasihi, Allah tak pernah berubah cintanya kepada kita. Allah mengasihi kami. Allah kuasa, Dia ciptakan langit dan bumi dan seisinya. Bahkan Dia memberikan keselamatan. 10 hukum perintah Allah diturunkan di tempat gunung Sinai. Malaikatmu bersorak-sorai, Musa pun engkau urapi, tapi dunia sering menolak kehadiran 10 perintah Allah. Kami belum sempurna Tuhan. Ampuni kami, karena Allah mengasihi si dunia ini, diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nobina sekalama oleh mahata palama, turi sekalama etapaina sekalama yarama. Allah mengasihi kita. Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus semua sekasa-kasana kesalahan kami. Kami pun jatuh tersungkur Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Raja di atas segala raja, telah lahir ke dunia, memenangkan seluruh jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran Tuhan Yesus. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, kuatkanlah hati kami ya Tuhan. Keras kami percaya Roh-Mu menjamin kami Tuhan. Karya-Mu berjalan dengan Engkau mati dan bangkit 3 hari dari kubur. Yesus adalah penyelamat kami, penebus dosa, bahkan bangkit dari kubur. Dan Dia berfirman kepada kita semua, hendaknya kalian berjaga-jaga. Aku akan meninggalkan dunia ini. Aku naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aku katakan, ku turunkan Roh Kudusku di tengah-tengah kamu. Ya, kamu umatku yang kukasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib sekali. Sekarang kami mau masuk dalam firman-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk masuk di dalam puisi pembacaan firman Tuhan mengenai kronologi
kebangkitan Tuhan Yesus naik ke atas dan bersama dengan Bapa duduk di sebelah kanan. Biarlah kami akan tetap berdiri menghormati Tuhan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal, kami sudah berdoa dan kami tetap berdiri dan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu dan juga kami akan melihat film pendek tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk menghormati firman-Mu, kami akan tetap berdiri. Dalam nama Tuhan, kami sudah serahkan. Amin. Matius pasal 28, ayat 16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman-Mu dan kami siap untuk menyaksikan Tuhan film pendek. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Kita akan menyaksikan filmnya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tema hari ini adalah Tuhan di zaman now. Kita tahu bahwa kenaan Isa Al-Masih atau kenaan Tuhan Yesus di dalam surga adalah suatu kejadian yang luar biasa, dan itu tidak semua orang mendapatkan, atau tidak semua orang bisa seperti Yesus. Yesuslah sumber kehidupan dan sumber keselamatan itu ditunjukkan kepada kita. Saudara, mari kita belajar untuk memahami bagaimana kenaikan Tuhan Yesus itu memiliki pesan-pesan yang sangat luar biasa bagi orang-orang pilihan. Kita adalah anak-anaknya, pilihan Allah. Mengapa? Karena Yesus tidak memandang agama. Dengarkan baik-baik. Yesus tidak memandang agama, derajat, pangkat, bahkan Yesus tidak memandang bangsa. Semuanya adalah anak-anaknya. Jadi mari kita belajar untuk memahami bahwa Tuhan itu kasih adanya, dan Tuhan mempersatukan kita bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mencintainya. Amin. Kita akan perhatikan gambar ini, saudara.
Sebelum saya meminta gambar ini pada seseorang untuk membuatnya, ada satu kesaksian yang membuat saya itu makin mantap untuk memiliki dan meminta gambar seperti ini. Ya. Suatu malam, saudara, hujan itu deras sekali. Ya. Kaki saya masih sakit bengkak sebelah kanan. Dan saya pakai minyak urapan dan saya pakai minyak gosok. Kemudian saya bilang, saya sudah berdoa, menyembah, baca firman, lengkap kasarannya ya. Sekarang saya mau tidur, Tuhan. Izinkan saya tidur. Ya. Besok saya mau masuk pelayanan lagi. Ya. Terus saya tidur. Tapi di tengah-tengah tidur saya belum belum sampai jam sampai terlalu, saya merasakan ada hembusan angin. Ya. Saya kaget, apakah ada jendela yang terbuka gitu. Ya. Kemudian saya mendekati jendela yang saya tempati itu, kamar itu. Saya lihat tutup. Ya. Kemudian mungkin ada sesuatu yang buka sedikit yang atas bawah, semuanya tutup. Oh, mungkin ada angin, kipas angin yang menyala. Saya deketi kipas anginnya, mati. Oh, apa mungkin AC ini ya, mungkin lagi temperaturnya nggak beraturan, terus sampai gitu, sampai seperti itu ya, menggembus itu, seperti ada sesuatu tiupan itu. Saya tunggu, kok nggak ada juga tiupan seperti itu gitu. Akhirnya saya tidur lagi. Terasa lagi, saudara. Jadi 2 kali itu terasa. Saya tahu bahwa kalau itu dari kuasa kegelapan, dengarkan ini penting. Kalau itu dari kuasa kegelapan, hati kita ada rasa takut, ada rasa gemetar, ada rasa, waduh, ini setan gitu, atau ada sesuatu yang membuat bulu tempat tangan kita semua berdiri, terus kita jadi kayak bergidik loh, saudara ya. Saya tidak merasakan apa-apa gitu. Justru saya ada satu kerinduan gitu untuk dekat pada Tuhan. Akhirnya saya melipat tangan dan saya memejamkan mata dan saya bilang, Tuhan, ini saya datang. Saya tidak tanya, tuh angin apa Tuhan? Saya cuma, ini saya datang. Saya tahu bahwa Tuhan itu punya rencana di dalam setiap kejadian. Dan saya yakin Tuhan itu hidup dan Tuhan tahu saya tidak tidur. Sekarang saya ingin menyatakan kasih saya rindu. Entah hari ini saya rindu aja. Apa yang kau mau, Tuhan? Saya nangis, saudara. Karena saya manusia yang tidak sempurna. Di saat saya menangis, tidak ada sesuatu gerakan apapun. Tapi di dalam hati ini, ada satu gerakan untuk menyembah. Saya ini tidak pandai menyanyi loh, saudara, tidak hafal. Jadi saya juga bingung apa yang saya akan nyanyikan. Akhirnya saya hanya memejam mata, tapi ini mulut berkata, Tuhan, saya berserah. Pada saat saya berserah, ini buka sendiri, saudara. Haleluya, syukur Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik. Itu saya bisa nangis. Hanya hitungan nyanyi 2 kali aja bisa tersentuh aja saya. Lalu saya berkata, Tuhan, aku berserah. Apa yang kau mau? Tidak ada apa-apa, saudara. Akhirnya iblis itu tidak suka
orang menyembah. Dengarkan. Iblis tidak suka kita nyanyi memuji Tuhan. Tiba-tiba anjing saya 4 tuh jenggong aja. Tuh gitu. Pokoknya. Tapi kan itu di luar kamar. Tapi pintunya tuh buka sedikit saja. Pintu kamar saya itu biasanya nutup. Ini buka. Dan biasanya pintu yang bagian atas itu tak tutup. Dari loteng, maksudnya ada tangga-tangga itu ada tutupan. Biasanya kalau ada orang tuh buka. Ini nutup. Terus saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau? Saya serahkan. Junggung, gitu, saut-sautan gitu sudah. Saya itu mau turun karena saya mau lihat. Pada waktu saya mau turun, saudara, Tuhan berpun nama, tenanglah kamu hambaku, ikutlah aku. Nah, saya tidak jadi turun, saudara, karena ada gerakan suruh tenang dan ikutlah aku. Berarti Tuhan punya rencana. Hanya roh saya keluar. Saya melewati rumah saya. Oh, tambah lama, tambah terus. Seperti ada kabut yang luas sekali. Sekarang kamu ada di tengah-tengah dunia. Hah? Di tengah-tengah dunia? Dalam hati saya, saudara. Aduh, mau apa ini ya? Itu pikiran saya. Lihatlah. Gak kelihatan apa-apa, cuma asap tok. Disingkapkan, aku buka. Aku singkapkan yang terselubung. Jadi kalau kita berdoa itu seperti itu, saudara. Kalau saya tidak ada jawaban di dalam pekerjaan, tidak ada sesuatu yang membuat jalan solusinya, singkapan yang terselubung Tuhan. Bila Tuhan izinkan, dibuka begitu singkapan terselubung, saya kaget. Ternyata ada ular, tidak seperti ini wujudnya, tapi dia wujudnya ya serem kayak gitu tuh, gambar itu. Tapi lebih besar dan sangat menyeramkan sekali. Dan itu kepala dan ekornya gigit. Kepala dan ekornya, ini kan kepalanya 2, tapi ini yang saya lihat tuh ekor dan kepalanya gigit. Kemudian saya bilang, Tuhan, apakah harus diusir gitu? Jangan. Lihatan aja, pandangan aja. Aduh, dipandang, tapi dalam hati saya bukan keluar lepas. Nah itu saudara, kalau kadang-kala kita merasa ada suatu setan gitu ya, oh di rumah itu ada setan, keluar, lepaskan setan itu, lepaskan. Loh, saudara kena sendiri nanti. Tanya sama Tuhan, boleh enggak itu dilepas? Kan kita enggak tahu, itu bukan tempat kita. Itu tempat, bahkan ini seluruh dunia. Ular itu ada di tengah-tengah dunia. Jadi kita tidak boleh sembarangan, saudara. Tanya sama Tuhan. Hanya begitu sudah ekornya digigit, Tuhan suruh lihat ternyata berubah, kepalanya jadi 2, saudara. Jadi kepalanya persis kayak ini, 2. Matanya tuh tembus sampai, kalau kita lihat tuh matanya itu tembus bisa menghancurkan seluruhnya. Seluruh dunia itu bisa dihancurkan dengan sinarnya, sinar matanya yang serem. Tapi puji Tuhan, saya melihat sesuatu yang mengerikan itu. Tuhan berkata, jangan takut. Ada sesuatu di bahu saya, jangan takut, aku menyertaimu. Ayo ikut lagi. Ya Tuhan, bawa ke dasar bumi, saudara. Dasar bumi itu ternyata laut masih di bawah lagi, pasir di bawah lagi, sangat gelap dan paling gelap dan pengap, tidak bisa bernapas. Karena ada Tuhan, saya bisa merasakan kehidupan karena ada Tuhan. Lihatlah, alam roh yang di bawah ini sudah terangkat ke atas. Makanya ular itu tadi adalah penggambaran. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa apa-apa karena saya dilingkari dengan ular itu tadi.
Nah terus bagaimana Tuhan solusinya? Ya sudah, itu alam rohnya itu diturunkan ke bawah lagi, alam sadarnya di atas. Jadi kita itu awalnya alam sadar itu ini bulat saudara dunia. Alam sadar itu di atas, alam roh itu di bawah. Jadi kita tarik kayak garis khatulistiwa. Alam sadar di atas, alam roh di bawah. Karena guncangan ini alam dibalik, alam roh di atas, alam sadar di bawah. Ya sudah Tuhan, alam roh turun di bawah. Tidak. Biarkan mengalir. Loh kok bisa gitu Tuhan? Kan nanti banyak korban, banyak ini, banyak saya cerita, maksud saya mengungkapkan kasihan banyak yang mati. Tuhan bilang apa? Bapakku banyak cara untuk menolongnya. Wah, berarti Allah sudah sediakan penolong yang ajaib. Dia memberikan janjinya untuk memberikan keselamatan bagi manusia di muka bumi. Karena Allah mengasihi manusia. Lalu bagaimana solusinya Tuhan? Nih, begitu tangan Tuhan, saya melihat ada satu gerakan besar itu saya. Begitu begini sudah sampai langit, itu terbelah. Langitnya itu kayak ada tangga, saya tahu ya tangga. Terus turun ke tempat saya berdiri itu, semua malaikat itu berbaris. Mereka memakai trompet, menyembah, memuji-muji Tuhan bersorak-sorai. Luar biasa. Tuhan memakainya dengan penglihatan ini kita sadar bahwa semuanya itu roboh. Roh-roh yang tidak benar, kuasa-kuasa yang tidak benar itu roboh dengan puji-pujian penyembahan. Jadi kita sadar bahwa hidup kita yang tidak sempurna ini Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan urapi hidup kita. Amin. Jadi kita sadar bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik dalam hidup kita. Berarti solusinya apa tadi? Apa? Malaikat apa tadi? Memuji dan menyembah. Berarti bagaimana solusinya? Ya manusialah yang harus mengikuti, menyembah dan memuji. Makanya kita harus menyembah dan memuji. Loh Tuhan, kalau seandainya saya tidak mau lakukan menyembah dan memuji, ngetoto, sepi gak sepi. Kira-kira berkat turun enggak? Enggak bisa. Terus apa yang terjadi? Ular itu tadi yang menyerupai ekor, dia tidak bergerak. Tapi begitu dia menyerupai kepala, dengan kepala dia mengeluarkan abab, kasarnya saja, ke bumi. Orang muda terbawa arus. Yang laki-laki bisa salah jalur, pergi ke perzinahan. Yang perempuan bisa salah jalur, banyak pacarnya padahal sudah bersuami. Nah, inilah awal 66 kata Tuhan. Manusia jatuh dalam perzinahan. Lalu Tuhan, bagaimana yang tua-tua, yang masih gini-gini, atau sudah umur 70, dibuka sama Tuhan. Lihat, mereka dulu gigih mengatur dan mendidik anaknya. Dari anak bayi sampai besar, sampai berhasil semua. Karena tidak ada kasih sayang anak. Bapak yang tua-tua itu mainan game. Gigi sombong kabeh. Apakah itu baik? Tidak. Iblis yang itu tadi membuat kita saudara terlena, lupa makan, lupa doa, lupa sembarang, akhirnya sakit mengguk. Mantunya bilang, papamu katanya mate, masuk panti jompo.
ini? Siapa yang menyesal? Orang tua. Tuhan menangis, saudara. Aku ingin hidup mereka itu bahagia bersama dengan anaknya. Tapi anaknya tidak tahu diri. Lalu bagaimana dengan suami istri? Bukan. Sangat mengerikan, saudara. Di dalam rumah, maaf saudara, kayak tentara mau menindas musuh. Ambil minum, ambil makan, ambil apa? Ketemu sama temannya. Iya, bagaimana kamu? Ayo kita tidur di kamar nomor 404. Sip. Siapa yang salah? Tuhan menangis, saudara. Aku menciptakan kamu bukan untuk sia-sia hidupmu. Aku mau hidupmu berbobot dan berbibit. Didiklah anakmu takut akan Tuhan. Dan ingat, jangan sampai menyesal kamu, hei kamu muda-mudi. Selama mamahmu masih ada, papamu masih ada, jangan buat kekacauan. Ada satu kesaksian, saudara. Orang ini gigih bekerja, ya. Suatu hari dia ditegur oleh papanya karena dia merokok. Jangan merokok, nak. Papa dia apa? Papa yang merokok, mana loh? Bahasa sudah berbeda, saudara. Harusnya sama-sama menasihati, kan gitu. Karena gara-gara orang tua salah, saudara, sekali, itu buat bumerang selamanya bagi anak-anak dan mantu. Akhirnya dengan seiringnya waktu, orang ini sabar seperti Ayub. Menderita sendiri, diempet semua, diempet, akhirnya kematus, saudara. Tahu kematus? Stres, tertekan hidupnya. Semua teman bilang, ayo kamu pergi ke luar negeri aja, ngapain kamu ngurusi anakmu? Tidak. Saya ingin melipat tangan dan tutup mata berdoa pada Allah supaya anak-anakku semua sadar. Dan saya tahu apa yang terjadi. Sampai mati, anak-anaknya tidak ada yang bertobat. Suatu hari ada anak pertama, saudara, yang baru dicelikkan matanya. Saat dia melihat dengan mata kepala sendiri, ada seorang anak yang menyeberang, dan papanya langsung mengambilnya dan tobruk mati, saudara. Sebelum mati dia berkata, titip anakku, mengembuskan nafas. Disitulah Tuhan celikkan mata rohani anak ini. Ya, papaku juga kayak gitu. Akhirnya karena dia kaya, saudara, bongkar kuburannya, buat istana, uang megah semua hiram, hebat. Tapi apa yang terjadi? Di atas sana papanya berkata, Boce, tahu Boce? Percuma, karena aku sudah berupa roh dan di atas dan tidak bisa menikmati. Tapi aku tetap mendoakan kamu. Tapi orang mati tidak bisa mendoakan, saudara. Dia hanya titip pesan sama malaikat, doa ya supaya anakku sadar semua. Itu anak pertama. Dengarkan, saudara. Jadi orang kalau sudah mati bukannya masuk ke surga, tapi namanya kemah perhentian. Di sana banyak kumpulan anak-anak Tuhan.
Kumpulan-kumpulan itu bisa tahu keadaan anaknya, mantunya, siapapun, tahu semua. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya menyaksikan. Kemudian dia bilang sama malaikatnya. Malaikat Tuhan bilang apa? Ya, doamu pasti terkabul. Yang penting tetaplah kamu imani semua akan berakhir dengan indah. Ya, aku percaya karena di sana tidak ada gertak tangis dan tidak ada tidak ada kesusahan dan kesedihan. Mereka itu menyembah dan memuji Tuhan di kemah perhentian. Anak pertama. Lalu anak kedua. Pada waktu dia lagi mengerjakan segala sesuatunya ini antara deal-dealan goal dan tidak goal. Sudah tinggal tanda tangan dia jadi kaya, double kaya mungkin ya. Tapi kerjasama ini berkata, maaf ya, aku batalin. Karena papaku lagi operasi, dia lagi koma. Lah ini pekerjaan ini uang. Aku lebih mementingkan nyawa papaku. Kenapa? Karena papaku yang melahirkan aku. Pergi dia sudah. Ini batal. Sampai penguburan semua selesai, baru dia datang dan dia minta maaf, baru dicelikkan matanya. Iya ya, papaku juga seperti itu. Kasih saudara. Ayo, sekarang ini saudara punya orang tua, punya anak, ya. Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah. Makanya Tuhan berkata di dalam kata-kata ini, kita akan buka dulu saudara ya. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan saudara. Jadi firman Tuhan hari ini menerangkan kepada kita bahwa kita semua yang di bumi ini, yang diciptakan oleh Allah, kita punya misi yang agung, misi yang mulia, di mana pekerjaanmu tanggung jawabmu, dan juga rumah tanggamu adalah tanggung jawabmu. Kenapa? Karena di sini katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau kamu seturut kehendak Allah. Kalau kamu tidak seturut kehendak Allah, bagaimana Allah memberikan kuasanya? Kalau Allah sudah mengurapi kita dan memberikan kuasanya kepada kita, maka apapun yang kita lakukan itu rencana Allah demi masa depan kita, demi masa depan rumah tangga kita, demi masa depan pekerjaan kita. Karena Allah punya misi dalam hidup kita masing-masing saudara. Jangan sia-siakan, karena hidup di dunia ini hanya sekali saudara. Oh enggak apa-apa, dosa putih kan sekarang tidur pertama enggak apa-apa, besok minum-minum mabuk kan aku lupa. Enak lek ngomong saudara. Iblis tangkap kamu. Dulu ya Pak, ingat kutuk di atas kehidupanmu. Lu pasti itu. Karena ular ini sudah melingkar saudara. Dia tidak begini tapi menggigit. Berarti saudara di dalam naungan kutuk. Tahu saudara? Dunia ini kan bulat. Ini sudah melingkar gini loh di bulatannya. Berarti sudah di dalamnya sini seluruh dunia. Nah kalau kita melangkah dan melanggar salah, itu namanya kutuk sudah terjadi dalam hidup manusia. Solusinya apa Bu? Doa, berserah, ikut pelepasan, buka hati, hidup kudus, gitu saudara. Bu, kalau aku disuruh ikut ibu pelayanan, pelepasan, pengurapan rumah, semuanya, sudah semuanya. Tapi ini itu loh ndak ada. Loh, koreksi saudara, koreksi. Pertama, mengapa tidak ada ini? Karena kita kurang jeli dan memperhatikan pekerjaan kita. Pasrah. Les jagan tuh.
terserah kamu. Loh, namanya setan dikasih dendeng, kucing dikasih dendeng, apa? Makan. Akhirnya habislah keuangan kita, kemakan dengan orang-orang tidak bertanggung jawab. No, das ist mah. Finish it. Ingat, aku memberikan perintah kepada kamu. Hendaknya kamu melayani dan melakukan pekerjaan dan rumah tangga seperti burung merpati yang tulus hatimu. Tapi harus cerdik seperti ular. Berarti saudara punya roh bijaksana. Jangan saudara asal, wes apa, nantilah diberkati Tuhan lagi. Kapan diberkati? Kalau kita naiknya 100, sekarang perlunya 150, balik susah, saudara. Betul enggak? Jangan seperti itu, saudara. Begitu kita lihat turun, cepat bertindak. Apa ini ya yang perlu diatasi? Oh, makanya rumah ini bocor, gentengnya bocor. Perbaiki gentengnya, kan gitu. Biarin aja, biarin nanti aja. Nggak bisa, nanti itu nggak bisa. Karena iblis akan tangkap kita. Lama-lama kita jatuh di dalam dosa. Ngangkate abot, saudara. Kenapa? Umur kita sudah banyak. Nah, itu saudara. Ingat baik-baik. Jangan seperti itu. Kita lihat kesaksian ini. Kemudian papanya mikir sambil denger-denger. Lah ya, anak wis tak gedekno kabeh, semua tak kei satu-satu. Cek soro ya untuk ngerti aku. Anaknya datang kedua. No modele kok ngono lho, papa yo dikitukno sira. Mesin kan didatangi apa kok susah. Wah, zaman now berubah semua. Kamu mau kemana? Tawai urusanku. Loh, matang saudara. Pada tujuan papa itu cuma mama papa itu hanya ingin tahu kamu di mana, kan gitu. Nanti kalau dibilangin hati-hati kamu lihat setir, terus dimai kayak cangkem. Loh, matang saudara. Ini kelakuan apa? Apakah anak zaman now itu seperti itu kah? Bolehkah kita mau merendah hati di bawah kaki Tuhan? Saudara, kalau kita menganggap orang di depan kita ini, ya saudara, Tuhan, pasti sudah tidak akan berani melanggar. Jadi ketika saya dimarahi sama papa saya, goblok, sapi binatang, saya menganggap bahwa papa itu adalah orang tua saya, adalah Tuhan Yesus. Saya cuma diam. Tuhan Yesus mesuan, ya pasti setannya menyusup, saudara. Ya wes Tuhan, tak serano. Diam. Nanti kalau mau minta uang, terdeksik saudara. Itu saya doa. Saya mau minta uang, tapi bukan uang saku, uang untuk ambil rapor. Apa? Itu saya. Tapi saya punya hukum kasih Tuhan. Saya harus bisa mengampuninya. Ketika dia ngorok saudara, saya pegang kakinya. Tidak berani pegang gini, tambah pegang kakinya dari bawah. Saya datang, Tuhan, lindungi papa. Jangan sampai papa sakit ya Tuhan. Saya tahu kalau orang suka marah itu darah tidak baik. Saya nangis saudara. Tuhan tahu saudara, tapi manusia tidak tahu. Sampai papa stroke saudara, stroke akhirnya karena suka marah. Saya nangis saudara. Saya tidak ingin papa saya stroke, saya selalu menyenangkan hatinya. Tapi
Tapi dia tidak lepas dari minuman, tidak lepas dari kata-kata tidak baik. Kutuk, saudara. Ini belum ada ular. Sekarang ini ular yang sudah melingkar di bumi. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Jadi saya beberapa hari itu gak orang bingung, ya apa ini? Untuk memberitahu pada kalian. Karena saya mencintai saudara. Saudara adalah saudara saya. Saya ingin saudara sampai hari kiamat kita bisa berjumpa bersama-sama seperti ini. Jangan lupa, Tuhan itu mencintai kita. Jadilah kamu anak yang berbakti pada orang tua. Dan jadilah kamu orang tua yang mencintai anak, walaupun mungkin belum pas hidupnya. Tuhan Yesus naik ke surga. Dia hanya memberikan pesan kepada kita agar sebarkanlah berita ini. Bahkan Tuhan katakan di sini, kamu harus jadi saksiku. Orang yang menjadi saksi itu tidak mudah, saudara. Karena kita bisa menangis dan mengeluh dan tidak ada harga dirinya. Setiap kali kita berdoa, gak usah doa-doaan. Ngapain doa? Nah, orang kita tetap gini gak jadi kaya. No. Kita berdoa bukan untuk jadi kaya, saudara. Tuhan memberkati kita lebih. Dan kita berdoa untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, pasti Tuhan memberkatinya. Dan itu tidak pernah lepas. Karena Tuhan tahu keperluan kita. Tubuh yang fana ini perlu, saudara, uang, perlu pekerjaan, perlu juga kekuatan. Roh yang penurut itu harus dihajar terus mencintai Tuhan lewat puji-pujian penyembahan dan melekat pada Tuhan. Jiwa yang sakit-sakitan karena disakiti terus, jangan mau bunuh diri. Jangan mau mengorbankan nyawanya untuk sesuatu perkara. Ingat, aku menghargai rohmu dan jiwamu. Berharga di hadapan Allah. Jangan sia-siakan. Karena hidupmu adalah milik Allah, saudara. Kamu harus bertanggung jawab satu persatu pada Allah. Jangan main-main. Tapi ya apa bu, mamaku kayak gini cerewetnya. Tapi ya apa bu, papaku kayak gini. Tapi ya apa bu, itu semua adalah proses. Apa? Proses. Bukan poros, saudara, proses. Kuat enggak kamu melewati ini? Sampai papa separuh, saudara, karena marah-marah. Saya nangis. Saya bisa apa? Saya bisa apa, saudara? Hati saya remuk ketika papa menyeret. Saya ingat papa masih kecil menggandeng saya dan memeluk saya. Ketika mama memukuli saya, dia yang melindungi saya. Mengapa manusia berubah? Karena iblis begitu pandai mencobai kita sampai kita kejerumus. Itulah yang harus kita buang jauh-jauh. Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Dia tahu kelemahan kita. Dalam setiap proses kita ini, Tuhan buka jalan. Dan tunggulah semua itu. Jangan mubzir, menolak. Ketika sampai pada penghujung, Yesus memanggil Papa, saudara. Dia hanya ada satu kata-kata yang diungkapkan pada saya.
Nih, mau ya kamu maafkan Papa. Saya cium keningnya, saya cium pipinya, dan saya peluk erat-erat seperti kehilangan. Setelah waktunya tiba besok, saya pulang di tengah jalan, saya dapat telepon, Papa sudah meninggal. Mengapa? Saya tidak menyesal, karena saya tahu waktunya sudah tiba. Coba kalau saya berontak terus sama Papa, mungkin saya akan pukul-pukul diri saya sendiri, karena saya belum menyenangkan hati Papa sepenuhnya. Saudara, hidup manusia itu ada waktunya. Jangan main-main dengan kesenangan. Cukup sudah hidupmu. Yang kamu lalui itu pelanggaran, jangan berulang. Yang kamu lalui ini sesuatu yang membuat hancur tubuhmu, jangan ke sana. Harus punya hikmat dari Yesus, harus punya hikmat dari Allah. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, tuluslah kamu melayani, tapi cerdik seperti ular. Siapkan hatimu, karena ini sudah zaman now. Tidak ada orang yang memiliki kasih yang sempurna. Ingat itu, semua menyakitkan. Saat ada satu kata-kata yang menyakitkan saya, karena saya tidak bekerja, saya hanya pelayan Tuhan. Setiap saya ingat, pasti saya akan menangis. Tapi setiap saya melayani, saya ada sukacita. Saya bisa tersenyum walaupun capek. Karena itu kesukaan yang saya punya. Saya rindu dalam setiap hidup langkah kita ini, semakin hari semakin mengerti dan melekat pada yang kuasa. Dan saya jamin, kata Tuhan, no bites. Jaminan itu adalah hidup kekal. Jaminan itu adalah berkat di atas hidupmu. Dan jaminan itu adalah pemulihan di atas hidup. Saudara, paham firman Tuhan pada malam hari ini? Jangan pulang hanya sini keluar, sini keluar, atau sini keluar. Jangan simpan ini, karena ini adalah penglihatan yang harus saudara pegang janji itu. Karena Tuhan sudah berbicara hari ini. Dan jangan kamu merasa sendiri, karena Dia ada di samping kita. Jangan merasa kamu tidak mampu, karena Dia yang akan memampukan kamu. Masuklah dan nikmati pimpinannya. Pakai Dia sebagai alat untuk memerangi alam yang tidak kita suka. Apakah kita mau keluarga kita hancur? Tidak mau. Apakah kamu mau dalam pekerjaanmu kamu habis-habisan? Tidak mau. Berarti prosesnya harus bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi. Mengapa nama ada surat yang harus dihancurkan malam ini? Karena kita ada puasa 40 hari. Surat itu adalah ucapan syukur kita karena Yesus atau anak Allah sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Itu pertama. Kita mensyukuri karena sampai detik ini kita masih bernapas dan tidak sakit. Walaupun kita sakit mungkin, tapi Tuhan sudah sembuhkan kita. Walaupun kita kekurangan sekalipun, Tuhan masih memberikan kecukupan pada kita. Amin. Kita sadar itu, saudara. Lalu yang kedua, mengapa kita membuat surat permohonan? Karena
karena kita masih banyak keperluan, masih banyak hal yang masih kita punya kerinduan ini, punya ini, permohonan ini. Tak apa-apa, Tuhan berkata, aku buka. Ayo, sini kamu. Aku tolong kamu. Ingat, imanmu harus berjalan. Jangan berkata, ini sudah, itu sudah, kok mana ininya? Saudara datang bukan ini loh saudara. Saudara datang untuk keselamatan saudara dulu. Setelah keselamatan selesai, anak-anak kita, cucu-cucu kita seperti di tempatnya pesawat tuh saudara. Yang kuning jatuh tuh apa tuh namanya? Kalau ada bencana, ada apa-apa di pesawat, kita dulu yang pakai, baru nolong anaknya, nolong sebelah-sebelah. Keselamatan juga gitu. Bagaimana hidup kita menyelamatkan diri anak-anak kita atau orang-orang di sekitar kita? Oh, kita sendiri nggak bisa selamat karena kita tidak dekat pada Tuhan. Dekat sama Tuhan, minta urapan, doain semua, siapapun yang mengganjal-ganjal didoakan terus. Damai nama, aku akan buka jalan. Kalau itu kehendak Bapakku. Amin. Nikmati pimpinan Tuhan. Kemudian kita lihat saudara, ketika kamu menjadi saksiku, maka di sini dikatakan di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi, seperti ular tadi itu saudara, yang sudah mengelilingi dunia, saudara, dengan tubuhnya. Kita pun bisa seperti itu. Lewat apa? Roh kita memuji dan memuliakan Tuhan sampai negeri yang dijanjikan Tuhan itu diberikan kepada kita. Amin. Imani itu dan jangan lengah. Apa? Jangan lengah. Jangan main-main. Ini waktunya tiba. Jangan bergosip. Ingat saudara, ular sudah melingkar, kutuk di atas kita. Pasti itu. Karena ular sudah melingkar, berarti dosa makin banyak, pelanggaran manusia. Jangan patah semangat. Amin. Imanmu harus maju dan jangan pernah meninggalkan kuasanya. Jangan pernah meninggalkan urapannya. Karena urapan Tuhan bekerja bagi setiap pribadi. Full nada. Dan tidak peduli itu tua, muda, dan juga anak kecil. Amin. Kita akan sudahi dengan satu kata-kata yang indah, saudara. Di dalam tubuhku, rohku, jiwaku mengalir kasih dan damai sejahtera, memancarkan terang dan sukacita, karena aku adalah saksi Kristus. Jadi kalau kita punya urapan Allah, ya, kita punya kesaksian hidup dengan Allah, maka tubuh, roh, jiwa kita bercahaya. Dan cahaya itu akan memberikan damai sejahtera dan sukacita, karena kita adalah milik Allah. Amin. Kita sukacita hari ini atau kita capek?